Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Masih sama VJ, di sini masih sama Mas Gilang nih. Nah, ini tadi mungkin bisa diceritain ya, berbagai negara sudah dikunjungi oleh Mas Gilang nih sebagai pertukaran pelajar. Ini menarik. Pasti pemirsa penasaran struggle apa sih Mas Gilang yang mungkin Mas Gilang persiapkan gitu kan. Dan ini Mas Gilang kan tertariknya sejak SMA. Nah, mungkin zaman-zaman sekolahnya mungkin rajin les bahasa Inggris atau apa? Hal-hal yang disiapin nih sama Mas Gilang, struggle-nya apa? Menjadi pejuang beasiswa. Betul banget. Jadi semenjak SMA, sejak ada ketertarikan untuk berkunjung ke luar negeri, sebenarnya banyak hal yang coba saya eksplor gitu. Mulai dari wawancara kakak saya sendiri itu, bagaimana nih kak di luar itu kayak gimana, perseleksinya kayak gimana, sampai akhirnya bisa kayak masuk di SMA, akhirnya mulai diberikan kebebasan untuk pegang teknologi gitu ya, eksplor di YouTube, media sosial, bagaimana keadaan di luar. Akhirnya ketika masuk kuliahan udah punya planning gitu di tahun berapa, semester berapa sekiranya saya bisa mengimplementasikan planning saya untuk ke luar negeri. Kalau ditanya hal struggle, sebenarnya wah ini cukup hektik banget gitu ya, cukup kayak bikin saya ini banget, karena di beberapa tahun ke belakang sebelumnya 2022 itu saya diri untuk mengikuti program seperti ini, betul gitu. Salah satunya ada persiapan di bahasa juga, kemudian juga ada di persiapan dari segi pendanaan juga. Karena terkadang kegiatan keluar juga memang mungkin beberapa kesempatan saya dapat fully funding, artinya dibayar full sama mereka. Tapi ada juga yang kayak special funding atau partial funding. Memang kita juga masih butuh biaya untuk kemudian bisa mengikuti kegiatan mereka. Ini cukup struggle juga karena saya jujur selama 2021 satu tahun itu saya full untuk kompetisi, dan selama setahun itu saya dapat dua benefit. Benefit yang pertama adalah portofolio kayak sertifikat ataupun bentuk-bentuk lainnya. Kemudian benefit yang kedua adalah income keuangan. Selama uang saya satu tahun kompetisi itu ada yang satu kali menang 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Yang besar waktu itu dapat 5 juta. Itu saya kumpulkan. Akhirnya enggak saya untuk hal lainnya benar-benar saya tabung banget, karena benar-benar kayak saya pengen sampai di buat saya pengen berujung ke luar negeri gitu lewat program yang mungkin saya manfaatkan, karena tadi itu selain kita ada pembiayaan dari mereka, kita juga masih butuh kayak untuk biaya pribadi kayak gitu. Terus hal struggle-nya ketika masuk di proses seleksi ternyata tidak semulus yang saya bayangkan gitu ya. Masih ada lika-liku yang harus dihadapkan. Salah satunya adalah gagal gitu. Wah ini kalau ditanya gagal berapa kali mungkin banyak banget gitu. Bahkan yang ke Turki aja tuh udah lebih dari 10, dan sisanya kayak yang di luar Turki ada yang udah gagal 2 kali, 3 kali. Tapi itu jadi hal struggle yang sebenarnya membangun banget gitu ya KPJ, karena jujur dari banyak yang gagal kita lebih banyak mengumpulkan kesiapan untuk bisa improve lagi dan coba lagi. Itu mungkin KPJ sedikit hal struggle sih yang pernah dialamin selama berjuang untuk beasiswa ini. Berarti keberhasilan sekarang juga sebelum-sebelumnya pernah sempat gagal juga Mas Gilang? Wah betul sekali KPJ, kalau ditanya sempat gagal, banyak banget yang gagalnya. Jadi kayak sekarang yang didapetin itu kayak kita mengumpulkan telur gitu. Jadi kayak yang lain udah pada pecah gitu, sekarang masih ada yang kebetulan alhamdulillah gitu. Tapi memang ya dari segala perjuangan memang tidak akan mengkhianati, hasilnya juga luar biasa ya sekarang, Masya Allah. Ternyata bisa langsung, wah ini jadi duta inspirasi, ini pertukaran pelajar juga sambil menghandle dua ini sekaligus gitu kan. Waduh ini luar biasa sekali. Tapi Mas Gilang, apa sih motivasi Mas Gilang nih? Ini laki-laki loh, maksudnya mungkin banyak hal yang kadang selama ini laki-laki teman-teman juga masih kayak seusia muda, anak-anak usia muda gitu, seambis Mas Gilang gitu. Mungkin banyak pemirsa atau teman-teman anak muda juga yang semangatnya loyo gitu. Nah ini Mas Gilang apa motivasinya sampai akhirnya Mas Gilang ikut kegiatan banyak gitu, bahkan studi juga 2 kampus dan lain sebagainya. Apa motivasi terbesarnya seambis ini? Sebenarnya kalau ditanya motivasi, mungkin satu sih kak, besarnya adalah investasi gitu. Karena kalau kita nggak punya investasi buat berkepanjangan, berkelanjutan, apalagi yang itu dikumpulkan di masa sekarang, di masa muda gitu ya, dengan privilege yang sebenarnya banyak sekali. Soalnya itu motivasinya. Nah, kalau kita mau banyak mengumpulkan investasi di masa sekarang, saya percaya bahwa kalau sekarang kita udah banyak melakukan hal baik, pasti depannya akan banyak hal baik. Dan saya sudah merasakan satu demi satu akan hal itu gitu. Ketika saya banyak misalnya banyak ambis dalam beasiswa, banyak ambis dalam kegiatan kampus ataupun sejenisnya,
ternyata masih banyak hal baik yang akhirnya tumbuh kembali dari hal itu. Jadi motivasi terbesarnya adalah bagaimana bisa mengumpulkan investasi sebanyak-banyaknya, karena kita kan punya potensi yang sangat luar biasa ya Kak. Gitu. Kita lahir dengan beragam potensi, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan gitu, oleh Allah, dan itu tentu bisa menjadi investasi kalau kita bisa memaksimalkannya. Dan apa ya, kayak kita membeli situasi gitu kan, kehidupan itu kalau situasinya hanya sekedar menjadi dekorasi gitu, gak bakalan menjadi investasi gitu. Makanya apa ya, motivasi terbesarnya adalah investasi untuk jangka panjang, lebih kayak gitu Kak C. Investasi relasi, investasi pengalaman, ini luar biasa sekali gitu ya. Hal-hal yang kadang tidak nampak justru ini sangat berdampak besar untuk masa depan pastinya ya Mas Gilang ya. Tapi gimana respon orang tua setelah mungkin waduh ini, tapi orang tua tahu kan, maksudnya ikut punya menggelar mahasiswa 2 kampus gini tahu? Kebetulan orang tua tahu, karena waktu itu juga memutuskan untuk lanjut juga atas pertimbangan dengan kedua orang tua, dan respon mereka juga sangat senang sekali, sangat bangga, karena kebetulan saya juga anak tunggal, jadi benar-benar di keluarga itu menjadi tumpuan sekali gitu. Saya harus bisa menjadi A, saya harus menjadi B, akhirnya saya merasa terpacu, ya udahlah gitu. Saya harus memaksimalkan masa muda saya, kumpulkan prestasi sebanyak-banyaknya, ya maksimalnya harus bisa menjadi kebanggaan mereka juga gitu, karena saya satu-satunya anak mereka. Luar biasa. Ini aset pertama tapi luar biasa sekali pastinya, ini orang tuanya juga bangga sekali ya. Ini Mas Gilang ini bisa memanfaatkan dirinya dengan baik dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Tapi Mas Gilang ada apa rencana-rencana ke depannya apa? Setelah ini mungkin fokusnya apa gitu, mungkin akan menyelesaikan kuliahnya dulu atau ada hal-hal lain yang mungkin akan fokusnya setelah ini atau di dekat-dekat ini gitu? Betul Kak BJ, sejauh ini untuk dekat ke depannya saya ingin selesaikan dulu kuliah yang saat ini sedang ditempuh, dan selanjutnya mungkin saya pengen coba untuk di jenjang karir dulu. Jadi sih pengen 1 tahun jenjang karir, tapi mungkin lihat nanti di lapangan. Setelah itu pengen coba untuk lanjut studi, pengen coba untuk studi abroad gitu Kak, untuk keluar gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu cita-cita Mas Gilang tuh apa sih? Saya jujur apa ya, cita-cita sebenarnya pengen jadi dosen, tapi banyak hal yang menarik sebenarnya Kak BJ gitu. Tapi kalau cita-cita pengen jadi dosen, tapi di luar sana kadang pengen A, pengen B, pengen C gitu. Mungkin selagi hal baik mungkin nanti insya Allah coba untuk di-improve gitu. Apapun jalannya ini semoga dengan kegiatan-kegiatan positif ini kadang suka menemukan sesuatu hal yang kadang tidak diprediksi atas dugaan kita sebagai manusia. Aduh luar biasa. Ini tapi ini Mas Gilang ini kan punya kegiatan banyak gitu kan, nih Duta Inspirasi, kegiatan-kegiatan lain. Ini gimana cara ngebagi waktunya versi Mas Gilang, atau mungkin Mas Gilang punya strategi khusus untuk mengatur hidupnya gitu. Ini kan seorang nih, tapi harus banyak kegiatan ini itu segala macam. Gimana? Ada strategi khusus gak yang Mas Gilang lakukan untuk hidup Mas Gilang sendiri, mengatur waktu dan mengatur segala kegiatan yang Mas Gilang lakukan? Nah, betul Kak. Sangat penting banget gitu ya. Penting banget kayak kita punya strategi mendasar apalagi dalam menjalani kehidupan. Kalau saya sendiri adalah selalu kembali lagi kepada self management gitu. Bagaimana saya bisa memanajemen diri sendiri. Utamanya hal mendasarnya adalah bagaimana kita bisa berdamai dulu dengan diri sendiri dan kenal kita itu siapa gitu. Nah, jujur saya selama ini menjalani beberapa fase kehidupan gitu. Banyak hal yang kayak dirasakan. Mungkin di beberapa kesempatan itu kayak saya bingung kalau misalnya menghadapi masalah, menghadapi hal-hal yang bikin saya bingung itu kayak saya harus bagaimana. Tapi ternyata akhir-akhir ini saat pentingnya gitu, bagaimana saya bisa harus membangun strategi adalah mengenal diri sendiri gitu. Saatnya mungkin lewat self development gitu ya. Self development ini kan kayak kita punya beberapa hal yang mungkin bisa kita kembangkan, utamanya bagi diri sendiri. Karena kalau udah kenal diri sendiri itu kayak udah itu kayak jadi kekuatan banget ketika jatuh obatnya, ketika kita ngerasakan A, ngerasakan B, kita tahu sendiri harus kayak gimana. Karena kita udah kenal siapa kita dan harus bagaimana. Jadi kayak penting banget untuk mengenal diri sendiri sebagai strategi mendasarnya Kak Fiji. Nah itu gimana nih, mungkin anak-anak muda juga kadang itu poinnya adalah mengenal diri sendiri. Banyak anak-anak muda yang kadang ngerasa hopeless sama potensi dia gimana. Nah itu gimana cara Mas Gilang sampai pada akhirnya strategi cara mengenali diri sendiri, atau kalau misalkan hal kegiatan apa yang mungkin Mas Gilang lakukan untuk bisa mengenali diri sendiri? Oke, kalau saya untuk poin ini biasanya suka memakai 2 poin gitu. Itu yang pertama adalah apresiasi, yang kedua evaluasi.
terkadang banyak hal yang kita lakuin untuk bisa mengenal diri sendiri itu lewat apresiasi. Kita kadang ngerasa hari ini kayak belum maksimal ngerjain sesuatu gitu. Padahal itu adalah salah satu kemampuan yang kita miliki gitu, capaian yang perlu kita apresiasi. Dari situ sebenarnya kita bisa tahu gitu bagaimana batas pencapaian, batas kapasitas yang bisa kita maksimalkan, dan selanjutnya adalah evaluasi gitu. Kadang kita sebagai manusia, kadang lagi gitu ya, pasti banyak banget salahnya, banyak banget lupanya. Dan ini juga menjadi penting karena kita kan punya dua sisi baik dan juga sisi buruk yang bisa sebenarnya bisa kita kontrol. Kalau orang lain nggak bisa kita kontrol, tapi diri sendiri bisa kita kontrol. Jadi lewat evaluasi, lewat apresiasi adalah dua poin penting untuk kemudian bisa mengenal diri sendiri gitu ya. Kalau saya PJ. Oke. Tapi bentuk apresiasi yang biasa Mas Gilang lakukan untuk diri sendiri apa tuh? Pertama kita kayak siap diri sendiri, kayak punya rekreasinya sendiri gitu ya. Kayak kita kesenangannya apa. Kalau kayak sehari saya udah benar-benar memaksimalkan, misal sehari ini saya udah memaksimalkan untuk tugas kuliah misalnya, udah berarti hari besoknya harus imbang juga gitu apresiasinya. Satu hari saya harus ngapain sekiranya yang buat diri saya nyaman, diri saya senang, dari segi istirahat atau cari hiburan yang memang itu bisa membangun untuk saya gitu. Itu bagian apresiasi yang mungkin selalu saya senantiasa lakukan. Dan ini sih KPJ yang sering saya lakukan setiap 1 minggu sekali adalah wajib banget untuk nangis gitu. Karena nangis di sini tuh bukan karena hal negatif aja gitu, tapi karena memang itu kenapa kalau buat saya sendiri nangis itu adalah menjadi bagian penting buat apresiasi diri gitu, dari berbagai hal baiknya atau hal buruknya. Kalau udah nangis tuh rasanya kayak udah lega banget dan kayak udah membahagiakan diri sendiri. Wah, ini luar biasa. Jadi ada refleksi diri seminggu sekali untuk muhasabah diri untuk waduh ini kadang maksudnya banyak ya orang-orang yang kadang tidak memvalidasi bahwa dirinya mungkin sebenarnya perasaannya seperti apa, dan ini berdampak betul ya berarti Mas Gilang? Betul sekali. Dan itu pun ada studinya KPJ yang memang menyebutkan akan hal itu gitu. Akhirnya saya juga coba itu, ternyata wah benar terasa sekali menurut saya. Berarti menangis itu bukan hal-hal yang negatif gitu ya, justru ada menjadi ya itu tadi bisa jadi membangkitkan suasana lagi, membangkitkan diri lagi gitu ya. Jadi menangis nggak melulu negatif gitu ya Mas Gilang ya. Luar biasa sekali. Ini banyak banget hal-hal yang mungkin bisa diambil dari pengalamannya Mas Gilang, ini luar biasa sekali. Tapi semoga ini cerita-cerita ini bisa menjadi motivasi untuk pemirsa di rumah nih. Mas Gilang, ini rasanya waktu ke waktu gitu ya. Rasanya kalau cuma satu episode kurang banget nih ngobrol-ngobrol banyak hal sama Mas Gilang. Coba mungkin terakhir nih Mas Gilang, closing statement yang mungkin Mas Gilang bisa sampaikan untuk pemirsa di rumah nih Mas Gilang. Silakan. Oke, terima kasih Kak Vijay atas kesempatannya. Untuk pemirsa di rumah dan juga teman-teman yang mungkin seusia Gilang yang sekarang sedang struggle-nya gitu ya, menghadapi berbagai fase-fase kehidupan. Gilang cuma pengen nyampaikan ini, kalau sebenarnya kita tuh teman-teman punya kapasitas dan juga kualitas yang luar biasa. Kita dianugerahkan dengan potensi luar biasa. Hidup ini tuh kayak kita membeli situasi, dan situasi ini tuh yang bakalan mendorong kita mau jadi apa, mau jadi A, mau jadi B, dan kita sendiri yang akan melakukannya. Kalau situasi ini teman-teman hanya dijadikan sebagai rekreasi saja atau dekorasi dan teman-teman tidak bisa memaksimalkannya, ya teman-teman juga pasti tidak akan bisa berkompetisi dengan manusia lainnya. Makanya penting banget buat teman-teman untuk senantiasa memaksimalkan setiap kesempatan, potensi yang dimiliki. Dan ingat, kita itu potensinya berbeda-beda, gak harus sama. Dan kita juga gak harus berjalan di passion yang sama, tapi bagaimana kita menjadi cara terbaik versi masing-masing. Dan jangan pernah menunggu motivasi untuk melakukan banyak target. Kita hanya perlu untuk mendisiplinkan diri. Semangat teman-teman, semoga teman-teman senantiasa struggle, dan yang pentingnya adalah jangan lupa untuk mengenal diri sendiri lewat cara terbaik masing-masing. Mungkin itu Kak PJ. Oke, baik. Terima kasih Mas Gilang atas obrolannya, sharing-sharing hari ini. Waduh, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih sebelumnya. Salam untuk keluarga dan teman-teman juga Mas Gilang. Assalamualaikum. Iya Kak PJ. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol sama Mas Gilang nih, salah satu inspirasi anak-anak muda ini 23 tahun tapi juga udah menjadi 2 mahasiswa di kampus yang berbeda dengan menggelar Duta Inspirasi Indonesia dan berbagai pengalaman seru lainnya yang mungkin ini jadi acuan semangat untuk teman-teman juga ya, walaupun
muda gitu, tapi tetap harus berkarya apapun gitu ya, harus bisa mengenali diri sendiri juga. Tadi banyak hal-hal yang bisa disampaikan. Hidup cuma sekali, harus jadilah yang berarti gitu pemirsa. Mungkin pembahasan kali ini semoga bermanfaat pemirsa. Jangan lupa tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng, dan pastinya Ngobrol Bareng program-program BRTV juga bisa disaksikan di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Fia Junita pamit undur diri, terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.